Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Alfia dengan NIM 250102288. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori teknologi pendidikan yang mencakup pembahasan analisis definisi teknologi pendidikan, penerapan prinsip-prinsip creating, using, managing dalam praktik etik teknologi pendidikan, serta hubungan konsep antara teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu kan terdiri dari dua kata, yaitu teknologi dan pendidikan. Dalam bahasa Latin, teknologi itu juga terdiri dari dua kata, yaitu techne dan logos. Techne memiliki arti seni, keterampilan, atau kerajinan. Lalu untuk logos, yang memiliki arti ilmu atau studi. Nah, secara etimologi, teknologi adalah ilmu tentang keterampilan. Para ahli juga berpendapat mengenai definisi dari teknologi. Yang pertama ada definisi menurut Gallagher. Menurut Gallagher, teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. Lalu yang kedua, ada definisi menurut Huang. Menurut Huang, teknologi adalah sistem alat, teknik, dan proses yang dirancang untuk memecahkan masalah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi adalah segala sesuatu yang dirancang untuk mempermudah hidup manusia. Teknologi bukan hanya sekedar alat modern atau alat canggih seperti komputer, handphone, dan lain-lain, melainkan alat sederhana pun seperti buku, papan tulis, juga termasuk teknologi, karena mereka mempermudah hidup manusia. Selanjutnya ada kata pendidikan. Kata pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu educare, yang berarti mengeluarkan atau membawa keluar. Jadi, pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan potensi individu. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi diri. Nah, selain menurut UU nomor 20 tahun 2003, ada pula definisi menurut perspektif para ahli. Yang pertama, ada dari Munib DKK yang berpendapat bahwa pendidikan adalah proses internalisasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan melalui interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Lalu yang kedua ada dari Gallagher. Gallagher berpendapat bahwa pendidikan adalah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sikap. Setelah mengenal konsep dari dua kata tadi, yaitu teknologi dan pendidikan, definisi dari teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, mengelola proses, dan sumber daya teknologi yang sesuai. Jadi, teknologi pendidikan adalah pendukung pembelajaran yang adil bagi seluruh pihak yang dirancang secara terstruktur untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menciptakan, menggunakan, serta mengelola sumber daya teknologi yang tepat. Nah, untuk evolusi dari definisi teknologi pendidikan pada era awal, yaitu pada tahun 1920 sampai 1950 itu fokus kepada media pembelajaran seperti radio, film. Lalu pada era tahun 60 sampai 70 itu fokus ke audiovisual dan komunikasi. Lalu pada era tahun 80 sampai 90 itu fokusnya pada sistem instruksional dan
desain pembelajaran. Lalu pada era modern sekarang itu dari tahun 2000 sampai saat ini itu fokusnya ke pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan pembelajaran berbasis sistem. Nah, tadi kan sudah menyebutkan definisi dari teknologi pendidikan. Nah, dari definisi itu terdapat elemen-elemen yang memiliki arti masing-masing. Oke, yang pertama itu elemennya ada elemen study. Study berarti praktik teknologi pendidikan dilakukan atas dasar hasil penelitian mengenai pembelajaran. Jadi, praktik teknologi pendidikan ini tidak dilakukan secara asal-asalan atau sembarangan, melainkan berdasarkan dari hasil penelitian dan dari teori yang kuat. Oke, poin pertama dari elemen study itu ada desain lingkungan belajar. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana lingkungan belajar dirancang agar mendukung proses pembelajaran secara optimal, termasuk tata letak kelas, pemilihan media, serta metode pembelajaran yang diterapkan. Oke, yang poin kedua dari elemen study itu pemanfaatan sumber belajar. Ini tuh kayak bagaimana sih sumber belajar seperti buku, video, internet, guru dimanfaatkan untuk membantu siswa belajar secara efektif. Lalu poin ketiga dari elemen study itu tuh proses manajemen pembelajaran. Ini berhubungan dengan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai, termasuk pengaturan waktu serta sumber daya dan lain-lain. Oke, poin keempat dari elemen study itu ada evaluasi. Ada evaluasi formatif atau sumatif. Nah, kalau formatif ini evaluasinya dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran siswa. Contohnya tuh ini tuh kayak bukan buat untuk hasil akhir, tapi hanya sebagai feedback atau umpan balik antara guru dan siswa. Contohnya tuh kayak guru mengajukan pertanyaan lisan di tengah-tengah penjelasan untuk mengetahui pemahaman siswa udah sejauh mana nih. Dan kalau misalkan ada siswa yang kebingungan atau tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, guru bisa meluruskan di proses pembelajaran tersebut. Lalu ada sumatif. Sumatif ini tuh evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk kayak melihat nih sudah sejauh mana sih tujuannya tercapai dan untuk menentukan nilai akhir. Contohnya kayak penilaian akhir semester. Lalu poin kelima itu mengembangkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu dimanfaatkan secara seoptimal mungkin sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dan bisa digunakan sekreatif gurunya. Lalu poin ke-6 yang terakhir itu ada fenomena pembelajaran. Kayak guru itu memberikan studi kasus kepada siswa dalam proses pembelajaran. Oke, elemen kedua itu ada praktik etis. Nah, praktik etis ini tuh memastikan bahwa praktik teknologi pendidikan dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kepentingan siswa. Nah, praktik etis ini tuh sangat menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi peserta didik, karena pasti kan setiap siswa memiliki latar belakang, motivasi, pengalaman belajar, serta penguasaan keterampilan atau pengetahuan yang berbeda-beda. Lalu elemen ketiga itu ada memfasilitasi pembelajaran. Nah, memfasilitasi pembelajaran ini tuh artinya teknologi pendidikan memberikan kemudahan dengan memberikan dukungan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran ini tuh dapat berlangsung secara efektif.
terutama bagi mereka-mereka yang tinggal di daerah terpencil yang keterbatasan akses. Jadi semisal mungkin dengan teknologi pendidikan ini bisa memberikan dukungan penuh gitu kepada mereka-mereka. Selanjutnya ada elemen meningkatkan kinerja. Nah, untuk meningkatkan kinerja siswa ini bisa dengan mendorong atau menerapkan pembelajaran mendalam. Artinya, siswa aktif berpikir, bertanya, menganalisis, serta dapat menghubungkan pengetahuan baru kepada pengetahuan yang sudah mereka miliki, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Untuk meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan serta menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Lalu untuk meningkatkan kinerja perancang kurikulum, yaitu mereka mampu menyusun kurikulum secara relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Lalu ada elemen menciptakan, menggunakan, serta mengelola. Menciptakan artinya itu membuat sistem atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu menggunakan itu berarti menerapkannya dalam proses pembelajaran. Lalu mengelola artinya mengatur dan memastikan apakah medianya sudah berjalan sudah diterapkan secara efektif dan berjalan secara lancar atau belum. Nah, untuk elemen selanjutnya itu ada elemen sesuai. Nah, maksudnya sesuai ini tuh prosesnya sudah efektif dan efisien, lalu penggunaan teknologinya juga sesuai dengan usia, sosial budaya, ekonomi, dan keberlanjutannya. Terus sumber dayanya ini tuh juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu sumber dayanya ini tuh juga sesuai dengan usia, pengetahuan, serta latar belakang siswa. Nah, lalu untuk elemen selanjutnya itu ada elemen teknologi. Maksudnya teknologi ini tuh bukan sekedar perangkat keras saja, kayak komputer dan lain-lain, tetapi perangkat lunak pun seperti strategi, metode, dan cara berpikir dalam merancang pembelajaran itu tuh juga termasuk ke dalam teknologi. Baik, tadi kan sudah membahas mengenai definisi dari teknologi pendidikan serta elemen-elemennya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penerapan prinsip creating, using, dan managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Oke, yang pertama itu ada prinsip creating atau menciptakan. Nah, artinya di sini tuh berarti mendesain, mengembangkan, atau menciptakan media, perangkat, atau sistem pembelajaran secara bertanggung jawab dan etis. Artinya, prinsip ini memperhatikan keorisinalitasan karya dengan tidak menjiplak karya tanpa izin. Contohnya, membuat video materi pembelajaran interaktif dengan menggunakan CapCut dengan mencantumkan sumber aslinya. Lalu, prinsip creating atau menciptakan ini menerapkan teori desain pembelajaran ADDIE, yang dimana A-nya itu analisis, yaitu menganalisis kebutuhan siswa. Lalu D-nya itu desain, yaitu merancang strategi dan bentuk pembelajaran seperti materinya, metodenya. Lalu D-nya lagi itu development atau pengembangan, yaitu mewujudkan produk menjadi nyata. Lalu untuk I-nya itu implementasi atau pelaksanakan dengan yaitu menerapkan produk untuk proses pembelajaran. Lalu E-nya itu evaluasi untuk menilai seberapa keefektivitasan produk tersebut. Nah, selanjutnya itu ada prinsip menggunakan. Nah, maksudnya itu tuh teknologi itu digunakan sesuai dengan tujuan, tidak digunakan di luar konteks pendidikan. Lalu prinsip selanjutnya itu ada prinsip managing atau mengelola, yaitu upaya untuk merencanakan, mengorganisasi, serta mengontrol penggunaan media
dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti sekolah mengelola sistem pembelajaran daring dengan meninjau keamanan data siswa agar tetap terjaga, lalu guru mengikuti pelatihan, serta lalu meninjau kembali keefektivitasan media setiap semesternya. Untuk prinsip pengelolaan itu ada efisiensi, berarti itu hemat biaya, lalu keefektivitasan, yaitu hemat waktu, lalu keberlanjutan, serta keamanan data. Nah, prinsip tadi itu tiga prinsip tadi itu saling terkait, yaitu creating, using, dan managing, dimana creating berarti membuat, lalu usingnya itu memanfaatkan, lalu managingnya itu memastikan keefektivitasan pemanfaatan media tersebut. Nah, contoh integritas dari tiga prinsip tadi itu bisa seperti sekolah tuh membuat atau sekolah membuat aplikasi e-learning berbasis model atau Google Classroom, lalu guru itu mengunggah materi di sistem tersebut, lalu admin sekolah memastikan kelancaran penggunaan e-learning tersebut. Nah, teknologi sendiri ini tidak hanya dipandang sebagai alat bantu saja, melainkan sebagai pendekatan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dengan demikian, hubungan antara teknologi dan pendidikan terletak pada tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar. Nah, teknologi menyediakan sarana dan metode yang inovatif, sedangkan pendidikan memberikan arah, nilai, dan tujuan yang akan dicapai. Nah, keduanya ini tuh saling melengkapi, antara teknologi dan pendidikan itu saling melengkapi dalam membentuk landasan teknologi pendidikan yang berorientasi pada keefektivitasan, keefisiensi, dan pemerataan akses. Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendorong perubahan dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, karena teknologi telah menyediakan akses dari berbagai sumber digital yang memudahkan proses pembelajaran. Contohnya seperti guru sudah bisa menyediakan media interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan siswa dapat belajar secara mandiri dengan waktu dan kecepatan masing-masing. Kecepatan dan waktu masing-masing itu maksudnya kemampuan masing-masing menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah teknologi pendidikan merupakan perpaduan antara teknologi dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan, menggunakan, mengelola, serta meningkatkan kinerja guru dan siswa sehingga terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan penerapan teknologi yang tepat, pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi semua kalangan, dan juga dapat mudah diakses bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi dan pendidikan harus terus dikembangkan tetapi harus tetap memperhatikan kode etik agar pendidikan dapat berlangsung secara menarik, kreatif, dan inovatif. Baik, sekian penjelasan mengenai definisi teknologi pendidikan, terus implementasi prinsip creating, using, dan managing dalam praktik etik teknologi pendidikan, serta hubungan antara konsep pendidikan dan teknologi dalam membentuk landasan teknologi pendidikan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.